Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Sosiologi. Judul materi kita yaitu adalah keterkaitan antara pendidikan dengan terbentuknya stratifikasi dan diferensi sosial. Oke, langsung aja kita masuk ke dalam pendidikan. Apa itu pendidikan? 1. Pengertian pendidikan. Pendidikan secara umum adalah mengikuti kegiatan proses pembelajaran untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan. Nah, kemudian pendidikan adalah usaha yang disengaja dan dilakukan secara sistematis agar suasana belajar kondusif sehingga para peserta didik bisa mengembangkan bakat dan kemampuan dirinya dengan lebih maksimal lagi. Kemudian pengertian pendidikan menurut Profesor Haji Mahmud Yunus, pendidikan adalah suatu usaha dengan sengaja dipilih untuk mempengaruhi dan membantu anak secara bertujuan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan, jasmani, dan akhlak sehingga secara perlahan bisa mengantarkan anak kepada tujuan dan cita-cita yang paling tinggi. Kemudian tujuan-tujuan pendidikan yaitu memperoleh pengetahuan, mendapatkan keterampilan tentang subjek yang diajarkan, menciptakan individu bijaksana, menumbuhkan harga diri dan keyakinan, mempelajari gaya bertahan hidup. Kemudian fungsi pendidikan, yaitu agar peserta didik yang tumbuh menjadi dewasa mampu mandiri dan mencari nafkah sendiri, membangun dan sekaligus mengembangkan bakat dan minat yang dimiliki seseorang agar nantinya tercapai kepuasan diri pribadi dan juga berkontribusi terhadap masyarakat secara umum. Kemudian melestarikan tradisi yang ada dan berlaku di masyarakat, mengajarkan corak kepribadian yang berujung pada toleransi. Peserta didik paham dan mampu menerapkan peran sosialnya. Stratifikasi sosial. Menurut etimologi bahasa, stratifikasi berasal dari bahasa Yunani, yakni stratum, yang berarti lapisan. Stratifikasi sosial merupakan penggolongan kelompok masyarakat dalam berbagai lapisan-lapisan tertentu. Konsep stratifikasi erat kaitannya dengan konsep kelas sosial. Masing-masing individu dengan beragam latar belakang sosial, politik dan ekonomi tidak berada pada posisi yang sejajar, melainkan bertingkat-tingkat atau vertikal. Faktor pembentuk stratifikasi sosial yaitu ekonomi. Ekonomi mendasari terbentuknya kelas sosial. Kemunculan kelas sosial ada pada revolusi industri dan kapitalis, di mana masyarakat terbagi menjadi dua kelas, yaitu kelas pekerja atau kelas bawah dan kelas pemilik modal atau alat produksi, yaitu kelas atas. Pendidikan dapat mempengaruhi kelas sosial seseorang. Terdapat dua alasan mengapa demikian. Yang pertama, pendidikan tinggi memerlukan biaya dan motivasi. Dan yang kedua, setelah seseorang memperoleh pendidikan, maka akan terjadi perubahan dari mental, selera, minat, tujuan hidup, tata krama, cara berbicara, dan aspek gaya hidup lainnya. Dengan begitu, seseorang akan dibekali oleh keahlian dan keterampilan yang memungkinkan memperoleh status sosial yang lebih baik. Pekerjaan. Masyarakat memiliki penilaian tertentu terhadap setiap jenis pekerjaan. Ada pekerjaan yang dianggap memiliki prestasi lebih dibandingkan dengan jenis pekerjaan lainnya. Penghargaan tersebut berbeda-beda antara satu dengan masyarakat yang lainnya. Status sosial. Adanya perbedaan status didasari oleh kehormatan. Di satu sisi ada kelas sosial yang memiliki status yang lebih tinggi dan terhormat, sedangkan di sisi lain ada kelas yang tidak memiliki kehormatan. Contohnya, pada masa kolonial Belanda, terdapat 3 status. Status yang pertama atau yang paling tinggi yaitu Eropa, Belanda. Yang kedua, Timur Asing, Cina atau Arab.
dan status yang paling bawah atau yang ketiga Bumi Putra. Usia. Stratifikasi berdasarkan usia membagi masyarakat menjadi kelompok usia balita, anak-anak, remaja, dewasa, dan manula. Kelompok memiliki hak dan kewajiban yang berbeda, dan yang paling muda harus menghormati orang yang lebih tua. Ciri-ciri stratifikasi sosial. Pertama, perbedaan kemampuan. Yang lebih memiliki kemampuan atau lebih ahli di dalam kemampuannya akan memiliki status sosial yang berada di atas. Nah, yang kedua, perbedaan gaya hidup. Faktor ekonomi menjadi penentu dalam gaya hidup. Orang yang memiliki harta yang banyak biasanya memiliki gaya hidup yang hedon. Ketiga, perbedaan hak dan sumber daya. Di masyarakat telah tercipta hak dan kewajiban dari setiap individu yang berbeda. Pengertian diferensiasi sosial. Jadi, diferensiasi sosial merupakan pembedaan anggota masyarakat secara horizontal. Artinya, pembedaan ini masih memiliki derajat atau tingkatan yang sama. Sebagai contoh, pembedaan masyarakat yang didasarkan pada pembedaan ras, etnis, suku bangsa, agama, pekerjaan, dan jenis kelamin, tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah antara satu dengan yang lainnya. Jadi, diferensiasi sosial ditandai dengan adanya perbedaan berdasarkan ciri-ciri sebagai berikut. 1. Ciri budaya. Diferensiasi sosial karena ciri budaya terjadi karena pandangan hidup berbeda antara masyarakat. Misalnya, perbedaan agama, norma, adat istiadat, pakaian, bahasa, dan lainnya. 2. Ciri sosial. Diferensiasi sosial berdasarkan ciri sosial umumnya disebabkan oleh status sosial berbeda-beda dalam lapisan masyarakat. Misalnya, jabatan, profesi, atau peranan dalam masyarakat. 3. Ciri fisik. Diferensiasi sosial berdasarkan ciri fisik melakukan penggolongan terhadap perbedaan yang terletak pada fisik seseorang. Misalnya, warna kulit, rambut, dan bentuk muka. Jadi, bentuk-bentuk diferensiasi sosial antara lain adalah 1. Diferensiasi ras. Ras adalah suatu kelompok manusia yang memiliki ciri-ciri fisik bawaan yang sama. Diferensiasi ras berarti pengelompokan masyarakat berdasarkan ciri-ciri fisiknya, bukan budayanya. 2. Diferensiasi suku bangsa atau etnis. Suku bangsa atau etnis adalah segolongan rakyat yang masih dianggap mempunyai hubungan biologis. Diferensiasi suku bangsa, penggolongan manusia berdasarkan ciri-ciri biologis yang sama, seperti ras. Namun, suku bangsa memiliki ciri-ciri yang mendasar yang lain, yaitu adanya kesamaan budaya. 3. Diferensiasi profesi. Profesi adalah suatu kegiatan yang dilakukan manusia sebagai sumber penghasilan atau mata pencahariannya. Diferensiasi profesi merupakan pengelompokan masyarakat yang didasarkan pada jenis pekerjaan atau profesinya. Profesi biasanya berkaitan dengan suatu keterampilan khusus. Misalnya, profesi guru memerlukan keterampilan khusus seperti pandai berbicara, suka membimbing, sabar, dan sebagainya. Diferensiasi klan. Klan merupakan kesatuan keturunan, kesatuan kepercayaan, dan kesatuan adat atau tradisi. Klan adalah sistem sosial yang berdasarkan ikatan darah atau keturunan yang sama, umumnya terjadi pada masyarakat inalateral, baik melalui garis ayah maupun garis ibu. 5. Diferensiasi agama. Agama merupakan masalah yang esensial bagi kehidupan manusia karena menyangkut keyakinan seseorang yang dianggap benar. Keyakinan terhadap masyarakat mengikat pemeluknya secara moral atau umat. Umat pemeluk suatu agama bisa dikenali dari cara berpakaian, cara berperilaku, cara beribadah, dan sebagainya. Terlihat dari tujuan pendidikan, yaitu menguatkan spiritual agama, pengendalian diri, kepribadian, di mana semuanya merupakan pecahan dari diferensiasi sosial dan stratifikasi sosial.